setelah kita membuat format ujian online yang dapat kita bagikan kepada mahasiswa, ada dua hal penting yang perlu kita tambahkan, yaitu pertama, kita membuat password untuk mengerjakan ujian. Artinya siswa atau peserta ujian tidak akan bisa mengerjakan sebelum dia memasukkan password atau PIN. Kedua, kita menyeting limiter. Limiter ini untuk membatasi jadwal ujian. Jadi pengerjaan ujian yang dilakukan di luar waktu ujian yang ditetapkan tidak akan bisa dilakukan. Pertama, kita buat password. Caranya mudah. Password ini biasanya diperlukan untuk mengerjakan ujian. Jadi bagusnya kita letakkan setelah mengisi identitas diri. Nah, di sini terakhir identitas diri itu ada di nomor induk. Ya, kita klik aja nomor induk ini, terus kita klik icon plus, maka muncul sebuah form baru. Nah, di sini kita buat password atau PIN atau verifikasi, terserah kata-katanya. Di sini saya buat kata-kata password. Nah, di sini kita buat wajib. Terus jangan lupa kita klik respond validation. Nah, di sini respond validation kita ganti dari number menjadi text. Nah, di sini kita setting apa password yang diperlukan. Misalnya kita masukkan password ujian online 2020. Maka setiap peserta ujian harus memasukkan password untuk mengerjakan soal-soal setelahnya. Nah, ini untuk menyeting jika passwordnya salah maka muncul kata-kata ini. Oke, setelah password ini kita klik ini pemisah. Artinya kita buat tulisan soal ujian online 2020. Nah, ini setiap siswa yang sudah lengkap mengisi ini otomatis dia bisa memasuki soal-soal yang harus digarap. Kita cek preview. Nah, ini dia peserta ujian akan mengisi email, nama lengkap, nomor induk, dan password. Nah, ini password ini seandainya kita isi jawaban yang salah, otomatis maaf PIN salah sesuai dengan yang kita setting di sini. Maaf PIN salah. Baru next, baru pesertanya bisa mengerjakan ujian. Nah, itu untuk setting password. Kemudian setelah password sudah selesai, kita sebaiknya membuat limiter. Limiter ini untuk membatasi jadwal ujian. Artinya jadwal ujian ini bisa diakses dalam waktu tertentu dan tertutup secara otomatis. Caranya gampang ya. Kita klik tanda titik 3 ini. Kita klik add-ons. Nah, ini maksudnya pengaya. Nah, di sini kita mencari pengaya atau pengaturan tambahan untuk menyeting pembatasan itu. Nah, di sini banyak ada form notification. Ini sebenarnya bisa kita pakai, cuman dalam hal ini saya memakai yang ini, email notification ya, email notification for Google Form, yaitu ini. Atau kita bisa tulis di sini juga bisa ya. Kalau langsung ini klik. Nah, kita install, continue. Nah, di sini akan masuk email, verifikasi email. Kita klik emailnya. Di sini allow. Dan kita tutup. Nah, setelah kita install tadi otomatis ada add-on di sini. Nah, kita klik email notification for Google Form. Nah, di sini yang perlu kita setting adalah limit Google Form responses. Nah, di sini kita setting pembatasan waktunya. Nah, di sini kapan waktu ujian ini bisa kita buka untuk peserta dan kapan bisa kita tutup. Nah, di sini kita setting umpamanya kita buka tanggal 5 April, jamnya dari jam 12. Oke, umpamanya ini kita setting kapan dia tutup ya. Oke, jam 12. Nah, ini juga bisa kita setting hari apa saja.
Nah ini saya buat semua hari bisa terbuka, asal waktunya ini aja, waktu dan harinya. Oke, ini juga kita setting notifikasinya, ujiannya sudah selesai. Nah, kita buat maaf, ujian sudah ditutup karena sudah melewati batas waktu. Kita simpan. Nah ini artinya kalau peserta ujian membuka ujian ini di luar batas waktu tersebut, maka ujian online tidak dapat diakses. Nah ini namanya saya preview. Nah ini otomatis, oh ini maaf, ini notifikasinya ada dua cara untuk membuat notifikasinya. Pertama di sini. Nah ini kita buat, tadi juga bisa, cuman ini karena sebelumnya sudah saya setting sebelumnya, makanya perlu ada perubahan di sini. Maaf, ujian online sudah tutup karena sudah melewati batas waktu. Nah ini sudah otomatis, kita refresh. Nah itu sudah. Nah jadi jika tidak dari sini, kita settingnya dari sini, dari limit Google Form responses. Nah itu sudah. Nah dan terakhir, untuk melihat hasil ujian para peserta, kita cukup klik responses ya di sini, maka akan muncul jawaban para peserta ujian. Nah ini emailnya, jika pesertanya banyak otomatis muncul semua di sini. Dan kita juga bisa aktifkan, saya ingin jawaban peserta masuk ke email kita, itu kita aktifkan ini ya, kita aktifkan. Kalau tidak perlu, kita nonaktifkan. Terus juga bisa kita download jawaban para peserta ujian. Itu teknis bagaimana kita menyelenggarakan ujian online dengan memanfaatkan Google Form yang dapat kita pakai secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.